Om Swastiastu, nama saya Bagus Madiyandika Dwi Pramana dengan NIM akhiran 121. Saya dari kelas A dan saya juga dari kelompok 5. Kali ini saya mendapat bagian untuk menjelaskan CFG-nya. Pertama-tama kita akan jelaskan simbol terminalnya dulu. Di sini ada kita bagi menjadi ada noun, pronoun, determiner, preposisi, adverbia, auxiliary verb, adjectiva, verb dan nominal. Di sini kita juga sudah tentukan untuk kata-katanya dari nounnya ada sekolah, piana, sanje, dan pronoun juga ada dapat dilihat di layar. Kata Maden Pasa, pronoun dari tiang pun ia dan lain-lain. Sekarang saya akan lanjutkan untuk jelaskan production-nya aja. Set of production itu kita bagi menjadi 3, itu ada SP cut, ada SP pel dan ada XP. Untuk S-nya sebelumnya untuk people-nya mungkin bakal ada formnya bakal bisa berubah menjadi people cut. Nah, di sini untuk S-nya bisa berubah menjadi NP atau NP determiner. Nah, di sini untuk NP-nya bisa berubah menjadi ada simbol yang bahaya, itu NP karena rekursif. Lalu NP mungkin juga bisa berubah menjadi noun, pronoun, proper noun, bisa berubah jadi num, dan NP underscore ini dia tuh lebih ke frasa nominal lanjutan yang lebih tapi dia lebih terbatas. Nah, nanti jelaskan lebih lanjut lagi. Di sini bisa menjadi noun dan NP lanjutan, proper noun dan NP lanjutan, dan determiner dan dengan NP lanjutan. Untuk NP lanjutan itu dia tuh di sini bakal berubah, tapi dia agak terbatas. Di sini ada adjectiva, noun, pronoun, proper noun, dan noun. Lalu untuk predikatnya ya pasti karena kita dapat PP-nya, jadi predikatnya bakal berubah jadi PP. Preposisi. Untuk preposisi dia bakal berubah menjadi preposisi atau frasa nomina, atau preposisi menjadi PP lagi. Preposisi jadi PP lagi di sini, atau jadi preposisi dan keterangan. Lalu untuk frasa verbanya bakal berubah menjadi verb atau verb dan NP. Nah, di sini untuk pelengkapnya bisa berubah jadi verb atau juga verb NP, bisa menjadi VP atau VP underscore N. Ini frasa verba yang ada tambahan kata bendanya. Dia tuh ada di sini. Jadi dia tuh gabungan antara VP dan noun. Lalu di sini untuk lanjutin pelengkapnya, di sini ada pelengkapnya, ada yang terakhir yaitu determiner dan NP. Untuk keterangannya, itu keterangan bakal bisa berubah menjadi preposisi, adverbia, auxiliary verb, dan adverbia. Yang terakhir ada adverbia dan NP. Di sini ada notes untuk terutama untuk kata sangat atau paling. Mungkin saya lanjutin ke contohnya dulu ya. Di sini untuk contoh pola kalimatnya kita pakai yang gampang aja dulu. Untuk SP dulu sekarang, yaitu untuk subjek predikat kita pakai kata tiang, ring, pasar, galiran. Itu bisa berubah menjadi dari kalimatnya akan terstruktur seperti ini, itu subjek plus predikat. Nah, lalu subjek akan berubah menjadi frasa nominal, lalu akan berubah jadi pronoun, lalu akan didapatkan katanya tiang. Lalu di sini untuk predikatnya pasti berubah menjadi PP seperti yang tadi. Lalu di sini PP akan berubah jadi preposisi plus nominal, lalu didapatkanlah preposisi yaitu ring.
Sekarang sisanya tinggal nominalnya. Nominalnya akan berubah lagi. Nominal akan berubah lagi menjadi nominal plus proper noun. Lalu dapatkanlah nominalnya pasar dan proper noun-nya itu galiran. Jadilah katanya tiang ring pasar galiran. Untuk subjek predikat keterangannya paling gampang itu godele kecari uling tunis mengan, itu ada berubah katanya sesuai strukturnya itu subjek predikat keterangan, subjek yang berubah jadi pronoun, lalu langsung dapatkan katanya godele sudah dapat, subjeknya sudah didapatkan, sekarang akan mencari predikatnya. Predikat pasti akan berubah ke preposisi, lalu preposisi akan berubah menjadi preposisi plus nominal, lalu didapatkanlah preposisi itu ke. Lalu lanjut untuk nyari nominalnya berubah lagi menjadi noun, dan dapatkanlah nounnya cari. Itu untuk predikatnya kita dapatkan ke cari. Sisa keterangan aja. Untuk keterangannya akan berubah menjadi preposisi plus keterangan. Lalu preposisi kita dapatkan yaitu uling di sini. Untuk keterangan akan berubah lagi menjadi auxiliary verb plus adverbia. Untuk auxiliary verbnya didapatkanlah auxiliary verbnya didapatkanlah yaitu tuni, dan adverbianya itu semengan. Dapatkanlah kata-katanya yaitu godele kecari uling tuni semengan. Untuk subjek predikat pelengkap sini cuma satu contohnya yaitu tiang di jumlah melajah. Sesuai strukturnya itu as people. Kita cari subjeknya dulu, subjeknya berubah menjadi NP menjadi pronoun, dan dapatkanlah tiang. Untuk mencari predikatnya pasti akan berubah lagi menjadi PP nya berubah menjadi preposisi plus nominal, lalu preposisi plus nominalnya akan berubah menjadi di preposisi dapatkan di kata di, dan nominal didapatkan jumlah. Lalu untuk pelengkapnya akan berubah menjadi VP-nya akan berubah jadi verbnya akan langsung berubah menjadi melajah. Jadi dapatkanlah kata-kata tiang di jumlah melajah. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkanlah teman saya. Om Swastiastu, saya Ida Bagus Adina Pratama dengan NIM akhir 049 dari kelompok 6 kelas A akan menjelaskan bentuk CNF dari kode CFG yang telah kelompok kami buat. Baik. Pertama, CNF itu dalam kode ini itu kita mengubah aturan tata bahasa CFG untuk menjadi bentuk Chomsky Normal Form atau CNF agar sesuai dengan format yang bisa diproses oleh algoritma parsing seperti CYK atau algoritma Cook-Younger-Kasami. Nah, CNF ini mengharuskan setiap produksi untuk memenuhi salah satu dari dua aturan. Yang pertama adalah aturan produksi dengan dua simbol non-terminal, yang berarti di mana satu simbol non-terminal adalah menjadi dua simbol non-terminal. Nah, lalu adalah produksi dengan satu simbol terminal, di mana satu simbol non-terminal menjadi satu simbol terminal. Sini kita seperti teman saya sebelumnya menjelaskan, di sini ada terminal untuk isi kata-katanya dalam setiap kategori seperti noun, proper noun, pronoun dan sebagainya. Lalu di sini kita fokus pada productions. Nah, di productions ini kita bisa melihat K ini adalah sebuah simbol non-terminal. K bisa menjadi dua simbol non-terminal untuk menjelaskan seperti S dan packet ini. Lalu ada S people, S pep. Nah, setiap K ini menjadi dua simbol terminal di sini. Bisa dilihat di sini. K ini adalah kalimat, dan di sini adalah bentuk-bentuk kalimat seperti kalimat S people, SP cut, dan SP. Bisa dilihat di sini semuanya itu K ini adalah simbol non-terminal yang menjadi dua simbol non-terminal. Seperti juga sama juga dengan packet, people,
Terus di sini ada satu simbol non terminal yang menjadi satu simbol terminal seperti NP menjadi noun, pronoun, proper noun, num, dan sebagainya. Di sini juga NP underscore menjadi adjective, noun, pronoun, proper noun, num. Di sini juga P menjadi PP dan seterusnya itu. Nah, selanjutnya itu kenapa kita menerapkannya sebagai berikut. Nah, CNF itu atau Chomsky Normal Form itu digunakan agar grammar bisa diproses secara efisien menggunakan algoritma parsing seperti CK parser. CK ini membutuhkan grammar dalam bentuk CNF untuk bisa bekerja dengan benar. Karena algoritma ini hanya bisa menangani produksi yang memiliki dua simbol non-terminal di sisi kanan. Nah, produksi dua simbol non-terminal memungkinkan untuk pemrosesan tabel parsing yang lebih mudah. Misalnya dalam CK ini kita mengisi tabel berdasarkan kombinasi dalam dua simbol yang ada di produksi kanan dan memerlukan aturan CNF. Nah, di sini juga kita menghindari produksi yang lebih kompleks yang misalnya lebih dari dua simbol non-terminal atau mengandung terminal yang tidak tempat sesuai. Nah, semua produksi di dalam kode ini itu sudah disesuaikan agar mencapai format CNF. Nah, jadi pada kode ini itu kami sudah mengatur agar tata bahasanya mengikuti bentuk CNF yang adalah dua simbol non-terminal, produksi dua simbol non-terminal atau produksi satu terminal, dan sudah dapat implementasikan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, selanjutnya adalah bagian saya perkenalkan nama saya Debong Susi Bramantia dengan NIM akhir 019. Jadi di sini saya menjelaskan beberapa jenis function. Yang pertama adalah function prepare CNF, di mana functionnya ini digunakan untuk mengubah aturan produksi CNF, yang awalnya right hand side menjadi left hand side. Yang pertama kita akan membuat dictionary yang menyimpan dari hasilnya nanti reverse rules sama dengan. Nah, selanjutnya di sini dapat for, yang mana for-nya ini akan menjelaskan iterasi akan mengecek. Misalnya di sini terdapat hanya itu bisa menjadi SPP port, SPP poll, dan SP. Nah, left hand side-nya itu akan menentukan bahwa left hand side-nya itu kemudian aliasnya itu akan menjadi bagian-bagiannya ini. SPP port, SPP poll, dan SP. Nah, lanjut terdapat for RRH, dan RNASYS. Kemudian dia akan melakukan iterasi berapa banyak di RH list. Kemudian misalnya di sini terdapat 3, dia akan melakukan iterasi sebanyak 3 kali. Tapi di sini saya contohnya di sini saya menuangkan 2 saja. Yang pertama, iterasi pertama akan menggunakan SPP part, dan iterasi kedua akan menjadi SPP poll. Kemudian di sini terdapat key sebenarnya tabel RHS. Yang di sini kita kan dapat tadi nilai RHS-nya itu yang pertama ada SPP cut, kemudian kita ganti RHS menjadi key sama dengan SPP part. Kemudian lanjut di sini if key not in reverse rules, kita akan menambahkan set nilai kosong yang nanti digunakan untuk menambahkan RHS. Nah, misalnya di sini terdapat key-nya SPP cut. Nah, reverse rule-nya itu kita akan memasukkan SPP cut, kemudian kita akan menambahkan set kosong di sini. Kemudian nanti kita akan menambahkan reverse rules key at LHS. Kemudian dari awalnya kita tahu LHS yang tadi itu adalah K, kemudian kita akan menambahkan nilai K-nya ini, LHS ini akan menjadi di dalam setnya ini seperti berikut. Mungkin lanjut ke function yang kedua. Function kedua di sini akan menjelaskan bagaimana dia mendapatkan kategori. Kemudian di sini terdapat function di mana if any word end of suffix, yaitu kata di belakang suffixnya itu misalnya diakhiri n-nya, dan dia akan melakukan if di sini. Dia akan menilai itu. Misalnya wordnya itu sampine. Kemudian sampine ini kan ne-nya itu kan termasuk di pada ini ne-nya nih. Nah, nanti base wordnya itu
this word sama dengan word yang ini sampian ini akan dikurangi sebanyak 3 menjadi sampi. Kenapa kita melakukannya? Karena jika kita lihat bahwa di sini di CFG-nya ini kan kita tidak memasukkan sampine, tapi hanya menaruhkan sampinya saja. Nah, itu sebabnya kita akan melakukan pengurangan tersebut. Kemudian setelah kita urangi kan dia menjadi sampi. Kemudian kita cek apakah sampinya ini terdapat di subterminal values. Nah, jika ya, kita akan masukkan dia kategori pronoun determinan dan noun. Nah, kemudian setelah tersebut kita akan ngecek lagi purpose word in subterminal. If word in word artinya apa yang ngecek apakah word sampingnya ini berada di word, di kumpulan dari kata noun-nya ini di proper noun. Yang pertama kan kita cek apakah word in word. Nah, kita cek pertama yang pertama sampingnya itu hanya berada di terminal noun. Jadi kita akan menambahkan terminal menambahkan kategori noun, kemudian kita cek apa di proper noun tidak ada, kemudian di proper noun tidak ada. Nah, berarti yang kita hanya perlu tambahkan di noun. Nah, jadi kategorinya menjadi disebut proper noun, determinan, dan noun. Dan lanjut di sini terdapat function yaitu of the unary rule. Nah, kenapa kita pakai of the unary rule? Karena kita belum sepenuhnya CNF. Jadi dia perlu mengecek apakah dari noun-nya ini bisa diubah menjadi apa-apa misalnya. Nah, misalnya kita current set awalnya itu adalah noun. Nah, dia akan mengecek di sini for kategori English, kemudian if kategori in soft CNF rule. Nah, soft CNF rule itu adalah hasil yang dari awal itu kita inputkan tadi. Nah, menjadi preferred CNF rule yaitu reverse rules. Nah, akan menjadi tersebut dan kita cek dari sini misalnya kita cek current set yang pertama, kita cek kategori noun, kita cek apakah noun-nya ini bisa menjadi kenapa. Ternyata noun-nya ini bisa menjadi NP, kemudian NP-nya ini akan bisa menjadi new categories. Nah, seterusnya sampai sudah tidak ada kata lagi yang bisa. Nah, misalnya ini noun-nya ini kan NP. Nah, kita lihat, nah misalnya NP-nya ini kita cek apakah NP-nya ini bisa menjadi S. Nah, ternyata NP-nya ini bisa menjadi S. S-nya itu akan di-set menjadi kategori yang baru. Kemudian S-nya itu akan dicek apakah S-nya itu bisa menjadi apa. Oh, ternyata S-nya ini akan menjadi K. Nah, ternyata K-nya ini sudah menjadi iterasi terakhir. Baik, perkenalkan saya Anagung Rahananda Wirasena dengan NIM akhir 079 dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai algoritma utama dari implementasi Python ini. Baik, jadi di sini mungkin akan saya kesampingkan terlebih dahulu mengenai modul print parse table dan juga pemanggilan dari print parse table. Jadi di dalam print parse table ini akan dipanggil function atau modul parse itu sendiri dengan kalimat apa yang ingin diparse. Jadi ini mungkin kurang relevan saat ini karena nanti penjelasan dari atau pengecekan dari input-output akan dilakukan melalui GUI, dan modul ini hanya akan memvisualisasikan tabel atau bagaimana input-output bekerja dalam bentuk CLI atau command line. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini akan menerima argumen berupa kalimat itu sendiri, di mana kalimat ini akan kemudian dicacah dan akan disimpan pada variable words. Juga akan disimpan panjang dari kalimat itu sendiri menggunakan function length. Nah, kemudian akan diawali dengan menginisialisasi dari triangular CYK table. Menurut dari panjang kalimatnya itu akan diatur triangular table-nya. Jadi mungkin di sini akan digunakan contoh Sampin Tiangi ke Tegal. Itu merupakan kalimat valid yang memiliki predikat prepositional phrase dengan struktur subjek dan predikat. Jadi mungkin di sini Sampin Tiangi ke Tegal ini kalimat yang memiliki panjang 4 kata. Nah,
Maka dari itu akan diinisialisasi triangular table sebagai berikut. Baik, selanjutnya setelah diinisialisasi triangular table untuk kalimat ini, kemudian akan dilakukan pengisian substring terkecil yang berupa substring dengan panjang kata 1 atau per masing-masing kata yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi per masing-masing kata akan dicari kategorinya menggunakan function dari get categories yang rekan saya telah jelaskan sebelumnya. Kemudian barulah akan diisi tabel, barulah akan diisi indeks dengan barulah akan diisi indeks pada baris pertama dari triangular table kita. Jadi di sini misalkan kita lihat sampin atau sampi di sini pada aturan kita itu dikategorikan sebagai noun. Di sini ada sampi dikategorikan sebagai noun. Kemudian tiangi atau tiang itu didefinisikan sebagai pronoun. Kemudian ke di sini berupa kata preposisi, kelas kata preposisi. Kemudian tegal juga di sini merupakan noun. Nah, jadi karena aturan kita ini ada beberapa non terminal yang menunjukkan kepada sebuah kelas kata. Jadi misalkan di sini NP ini menunjuk ke noun, pronoun dan sebagainya. Maka seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan function tambahan untuk mengapply aturan-aturan atau SOP yang memiliki pasangan unary. Jadi di sini apabila telah diisi, telah dikategorisasi atau telah ditemukan kelas kata dari masing-masing kata yang ada atau masing-masing substring yang ada, maka indeks pada baris pertama akan dipenuhi oleh sets of string yang berisikan non-terminal yang merepresentasikan substring tersebut. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke algoritma utama dari CK itu sendiri, di mana algoritma CK ini memiliki jenis dynamic programming. Jadi yang pertama akan dilakukan iterasi terhadap seluruh kemungkinan panjang dari kalimat tersebut. Jadi misalkan di sini ada panjangnya 4, maka dia akan diiterasikan sebanyak 4 kali. Jadi akan diiterasikan sebanyak 4 kali. Selanjutnya ya ini berupa iterasi kedua berupa start. Di sini kita label sebagai start atau kata yang memulai pembagiannya. Nah, maksud dari itu, jadi misalkan di sini untuk substring dengan panjang 1, ini jadi dia akan terdapat 4 kali atau terdapat 4 start, 4 titik di mana algoritma ini dapat memulai pengecekannya. Jadi sebelumnya untuk algoritma ini, karena sebelumnya sudah kita kategorisasi substring dengan panjang 1 atau tabel pada baris paling bawah, maka kita akan memulai algoritma CK ini dari baris dengan panjang yang merepresentasikan panjang substring 2. Kemudian di sini untuk panjang substring 2 itu terdapat 3 kemungkinan permulaan, di mana yaitu berupa sampin, tiangi, dan juga ke.
Mengapa tegal tidak termasuk? Jadi di sini terdapat satu lagi for loop yang merepresentasikan split atau pembagian dari substring tersebut. Jadi misalkan di sini untuk substring dengan panjang 2 yang berupa sampin tiangi, di sini terdapat satu kemungkinan split, yaitu di antara sampin dan tiangi. Jadi itulah yang akan diiterasikan nanti oleh for loop yang split ini. Mungkin akan lebih terlihat nanti pada saat iterasi dengan panjang substring 3 ke atas. Kemudian karena dimulai dari panjang substring 2, maka akan dibagi ke dalam left cell dan juga right cell. Jadi di sini misalkan karena masing-masing cell pada tabel ini berupa set of kategori atau set of kelas kata, itu akan diiterasikan. Jadi yang left cell akan disimpan pada ini, dan juga right cell atau bagian kanan akan disimpan pada variabel ini, lalu akan diiterasikan masing-masing. Jadi noun dengan pronoun, noun dengan np, noun dengan s, noun dengan np underscore itu akan dipasangkan atau dicoba dipasangkan melalui for loop ini. Kemudian ini merupakan fungsi untuk mengupdate atau lain untuk mengupdate apabila terdapat kategori baru dari pemasangan kedua substring tersebut. Baik, mungkin untuk lebih mempermudah visualisasinya, di sini sudah disiapkan tabel-tabel bagaimana iterasi dari algoritma CEK ini. Jadi untuk mengisi style ini merupakan substring dengan panjang 2. Jadi ini substring dengan panjang satu kata, ini substring dengan panjang 2 kata, di mana sel ini itu merepresentasikan substring sampin tiangi. Kemudian di split di bagian tengah di antara sampin dan tiangi, di mana left cell-nya berupa noun np s dan np underscore, dan tiangi berupa sel kanan yang berisikan pronoun np s dan juga np underscore. Di sini dia akan melakukan pengecekan terhadap aturan yang sudah ada. Jadi di sini setelah memasangkan satu persatu, apakah ditemukan pasangan yang dapat diturunkan oleh sebuah non terminal. Jadi di sini ditemukan pada aturan noun np atau np dan juga np. Jadi misalkan di sini np ini bisa berupa noun np atau juga np. Oleh karena itu nanti di sini akan berisi dengan np, dan juga sekaligus np ini dapat berupa sebagai subjek, sebagai non terminal subjek. Jadi pada sel ini juga berisi non terminal subjek. Kemudian akan lanjutkan ke bagian selanjutnya, di mana untuk mengisi sel ini juga akan dicek substring tiangi ke yang akan di split di bagian tengah di antara tiangi dan juga ke. Namun ketika melakukan pengecekan terhadap seluruh pasangan yang mungkin dari kedua substring ini, tidak terdapat aturan yang memenuhi. Nah, untuk selanjutnya pada bagian sel ini yang merepresentasikan substring dengan panjang 2 yaitu ke tegal. Jadi di sini ke ini merupakan kelas kata preposisi, dan tegal ini berupa noun np s dan juga np underscore. Dimana kalau kita lihat pada SOP kita, di sini prepositional phrase ini bisa berupa pasangan dari kelas kata preposisi dengan noun phrase. Jadi di sini ditemukan aturan yang sesuai sehingga
juga PP ini bisa memenuhi aturan sebagai predikat. Jadi setelah diiterasikan pada masing-masing kemungkinan mulai substringnya dan juga split dari substringnya, itu akan menghasilkan pengisian tabel sebagai berikut. Kemudian akan dilanjutkan ke substring dengan panjang 3. Jadi misalkan ada Sampin Tiangi ke atau juga Tiangi ke Tegal. Nah, dari sini seperti yang saya katakan sebelumnya, fungsi split ini akan mulai terlihat. Jadi di sini untuk kalimat atau pengujian kalimat dengan panjang substring 3, ini terdapat 2 kemungkinan split, yaitu di antara Sampin dengan Tiangi, jadi itu akan menghasilkan left cell berupa Sampin dan right cell berupa Tiangi ke, dan juga split di antara Tiangi dan juga ke yang akan menghasilkan substring Sampin Tiangi dan juga substring ke. Jadi di sini dapat dilihat yang kuning tabel ini sebelumnya kan saya lihat ini merepresentasikan 2 buah kata, yaitu Sampin dan Tiangi. Jadi untuk mengkonsiderasi split di antara Tiangi dan ke, jadi ini Sampin Tiangi, ini direpresentasikan pada indeks ini, dan ke itu direpresentasikan karena dia sendiri direpresentasikan oleh indeks ini. Selanjutnya untuk split di antara Sampin dan Tiangi itu ditandai dengan warna oranye pada tabel ini. Jadi Sampin berupa kata yang sendiri singular, itu merepresentasikan noun phrase, subjek dan lain-lain. Dan Tiangi ke ini dapat kita lihat di sini merupakan set yang kosong. Jadi tidak ada pasangan yang bisa mengisi, atau tidak ada pasangan dari right cell ataupun left cell dan juga right cell yang sesuai yang bisa memenuhi SOP yang telah kita buat. Oleh karena itu nanti sel ini akan berupa set kosong. Nah, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Jadi di sini merepresentasikan substring dengan panjang 3, yaitu Tiangi ke Tegal. Di sini ada kemungkinan split Tiangi ke Tegal dan juga split Tiangi ke dengan Tegal. Di sini terdapat aturan yang memenuhi, misalkan yaitu pada warna oranye. Di sini Tiangi ini juga merepresentasikan subjek, sedangkan ke Tegal dari yang kita telah sebelumnya, substring ke Tegal ini direpresentasikan oleh sel ini, yang mana sel ini berupa prepositional phrase, yang juga prepositional phrase ini ada aturan kita merupakan predikat, sehingga dapat kita lihat pada aturan kita, sebuah kalimat yang valid itu dapat berupa non-terminal subjek dan juga non-terminal predikat. Oleh karena itu di sini nantinya akan berisi keterangan bahwa substring dengan panjang 3 Tiangi ke Tegal ini merupakan kalimat yang valid. Namun karena ini belum merepresentasikan seluruh kalimat secara utuh, jadi walaupun di sini sudah terdapat non-terminal K atau start simbol kita kalimat, jadi memang belum dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut valid. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke indeks terakhir, yaitu indeks dengan panjang substring 4, di mana di sini terdapat 3 kemungkinan split. Jadi di antara Sampin dengan Tiangi, di antara Tiangi dengan ke, dan juga di antara ke dengan Tegal.
Nah, di sini sudah saya tandai pasangan-pasangannya dengan warna yang sesuai. Jadi di sini kolom ini merepresentasikan substring dengan panjang 3, yaitu samping tiang Ike. Sedangkan ini merepresentasikan substring dengan panjang 1, yaitu tegal. Di mana ini tidak menghasilkan pasangan apa-apa atau tidak dapat diturunkan dari non-terminal apapun. Nah, kita lanjut mungkin ke bagian yang salah terlebih dahulu. Jadi di sini ada substring atau split di antara sampin dengan tiangi, yaitu berupa substring sampi dengan substring tiangi ketegal. Di mana di sini sampin ini berupa subjek dan juga tiangi ketegal ini berupa kalimat valid. Itu di production yang telah kita inisialisasi itu tidak ada tidak valid. Jadi kebenaran atau validitas dari kalimat ini itu tidak didapatkan dari pasangan substring sampin dengan tiangi ketegal. Melainkan di sini untuk split di antara tiangi dan ketegal, di mana substring dengan panjang 2 sampin tiangi ini sudah sesuai dengan aturan kita yang merepresentasikan sebuah subjek. Jadi sampin tiangi ini berupa subjek. Kemudian ketegal, substring dengan panjang 2 yang yaitu ketegal, ini juga merepresentasikan struktur predikat yang valid, yaitu berupa prepositional phrase. Jadi dari kedua pasangan ini, yaitu left cell berupa subjek sampin tiangi dan juga right cell berupa ketegal berupa predikat, itu menyatakan bahwa dari non-terminal K ini dapat diturunkan menjadi subjek dan predikat. Jadi dari sini dapati bahwa sampin tiangi ketegal, pasangan sampin tiangi dan juga ketegal ini merupakan aturan yang valid untuk merepresentasikan sebuah kalimat atau start symbol kita berupa K. Baik. Mungkin sebelum itu, jadi ketika seluruh iterasi tersebut sudah selesai atau ketika sudah dilakukan pengecekan pada indeks terakhir di sini yaitu K, maka akan di return K in table. Jadi ini artinya apabila ada sebuah simbol K di dalam table pada indeks teratas. Jadi kalau ada, maka akan di-return true, dan jika tidak ada, akan di-return false. Baik, mungkin sekian penjelasan saya terkait algoritma utama, algoritma CK yang kami implementasikan dalam bahasa Python. Selanjutnya akan lanjutkan mengenai penjelasan GUI oleh rekan saya dan juga percobaan input-output dari dataset yang sudah disediakan. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini kan terdapat tampilan CYK first. Di sini CYK first-nya itu akan tampil pada tampilan berikut, yaitu tag CYK first, di mana di sini saya sudah menemukan penyanyi, saya sudah menemukan template, di mana self function ini saya sudah atur title penyanyi dengan tulisan monstera dan size-nya ini. Kemudian background-nya juga saya sudah cat, warna background-nya abu terang. Kemudian next, di sini terdapat kalimat, masukkan kalimat. Di sini juga saya sudah set codingannya. Di sini saya juga set background-nya. Kemudian next, di sini terdapat set entry, di mana entry ini akan digunakan untuk menginput yang di sini. Nah, yang mana semuanya juga saya sudah set. Kemudian di sini terdapat bottom parsing dan hapus. Memang parsing dan hapus ini berasal dari codingannya ini. Nah, kemudian jika kita parse tapi belum tidak ada kalimat, di sini saya sudah akan tampilkan di bawah sini. Nah, misalnya ini if not, maka dia akan menemukan error message ke kalimat terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman lain. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Muhammad Ferry Saputra dengan NIM akhir 109 akan menjelaskan seputar untuk analisis output dari
CK parser ini. Di sini kita sudah menyediakan dua output, yaitu terminal base dan kita ada GUI-nya. Jadi kita pertama lihat untuk output di terminal dulu. Di sini test sentence-nya sudah di-include. Jadi semua yang ada di sini sudah tervalidasi oleh program sehingga bisa dicek ya hal tersebut true atau false. Kita lihat di sini contoh pertama itu Bapan Tiange kacarik nanam padi uli tuni semangat. Di sini sudah terlihat untuk parse-nya, dan di sini tercatat true karena simple aja. Untuk bisa dilihat di triangle table ini, di bagian length terakhir yaitu length 9 itu berakhiran dengan K, yang mengindikasikan bahwa kalimat tersebut valid. Simple aja. Sebenarnya untuk ngecek kalimat tersebut valid atau tidak bisa dilihat di triangle table-nya. Bisa dilihat untuk yang terakhir itu berakhiran K sesuai dengan set of production atau tidak. Misalnya di sini tidak berakhiran K, maka di sini tidak bisa diturunkan gitu. Jadi ya tidak bisa menghasilkan kalimat yang valid, kurang lebih begitu. Ini contoh yang true, bisa dilihat true dan berakhiran dengan K untuk length terakhirnya. Kita coba tes untuk yang contoh false. Yang ini itu nasi goreng punike ajengan sani paling demenin tiang. Bisa dilihat untuk sebentar. Saya lihat untuk triangle table-nya. Di sini bagian terakhir tidak ada K untuk set of production-nya, berarti sudah jelas ini merupakan kalimat yang tidak valid. Ini merupakan kalimat yang tidak valid. Kenapa? Karena yang akhirnya tidak sesuai dengan set of production. Maka dianggap tidak valid. Dan untuk prosesnya sudah dijelaskan untuk kombinasi-kombinasi awal dari beberapa kalimat dicarikan kombinasi, lalu selanjutnya dicarikan kombinasi, sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini simple aja, yang mana length terakhirnya K maka valid, dan length yang terakhirnya itu tidak ada K atau kosong itu udah pasti false. Ini untuk output dari terminal base. Kita coba untuk GUI-nya. Kita ambil contoh kalimat Ibu Puspa Punike, dosen matematika Sanjaya Kering Kampus, timpal tiange. Bisa dilihat ini sudah saya running dari tadi untuk GUI CK parser untuk kalimat bahasa Bali. Kita masukkan yang tadi Ibu Puspa Punike, dosen matematika Sanjaya Kering Kampus, timpal tiange. Kita coba parse. Sesuai. Kita ambil di sini Ibu Puspa Punike tiange, di invalid sentence dijelaskan kalimat tidak valid. Seperti bisa kita lihat bakal ada kombinasi-kombinasi untuk set of production di bagian awal. Selanjutnya bakal ada kombinasi lagi dengan orang lengkap yang lebih kecil sampai di length terakhir, yaitu yang seharusnya K tapi di sini tidak ada, maka bisa dianggap kalimat tersebut tidak valid. Untuk terakhir kita coba untuk kalimat yang valid, yang ini aja, yang pendek. Mungkin ini aja, yang parkir. Nah, di sini sesuai ya. Di sini untuk bagian valid sentence di datasetnya, untuk eksperimen datasetnya kita pakai yang ini, seharusnya valid, dan di sini juga terlihat sudah statusnya valid karena kombinasi-kombinasi dari kalimatnya menghasilkan set of production K di bagian akhir.
kita bisa hapus. Dan sekian untuk analisis outputnya. Terima kasih. Saya Muhammad Firsa Putra dari NIM Akhir 109.